Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita melaksanakan umroh. Ini kita masih di perjalanan menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kita saat ini melaksanakan ibadah tawaf, yang dimana Masya Allah luar biasa sekali bagaimana keindahan Mekah Al-Mukarramah, yang dimana setiap umat manusia bercita-cita menuju ke sini, Masya Allah. Namun kita saat ini sudah berada di sini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita yang ada di rumah, para sahabat kita yang rindu ingin sholat di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan kepada seluruh jamaah yang punya keinginan, mudah-mudahan sampai menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan khususnya haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberikan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, masuk surga bigari hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Next teman-teman, mari kita sama-sama lanjut melaksanakan ibadah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tabarruka mubarakan hasanan ma'sura. Farsantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wa dfa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Next teman-teman, ikuti petunjuk selanjutnya. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita melaksanakan ibadah tawaf, saat ini kita mau berangkat menuju sa'i. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mau sa'i di tingkat pertama, biar kita bisa melihat bagaimana suasana tempat-tempat yang sangat bersejarah waktu itu, insya Allah. Dan Masya Allah kita sudah mau sampai. Ini pilar yang dimana tempat disunahkan untuk membaca Al-Quran yang berbunyi Inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwaba bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi sa'i ini juga termasuk salah satu mengenang kisah daripada Nabi Ismail, guru ya. Nabi Ismail dulu ketika dilahirkan, kita ada ini apa namanya, adanya sa'i karena dulu ibunya Nabi Ismail yaitu Siti Hajar bolak-balik mencari air ketika dia dilahirkan Nabi Ismail. Jadi sa'i ini adalah rutinitas Ibnu Hajar, Siti Hajar ketika mencari air, mencari air untuk membasuh Nabiullah Ismail. Masya Allah. Dan ini namanya Bukit Marwah. Masya Allah, inilah suasana Masya Allah Bukit Marwah, yang dimana sejarahnya Masya Allah tempat Siti Hajar, ibunda
Nabiullah Ismail mencari air keliling-keliling untuk membasuh beliau ketika dilahirkan. Dan teman-teman yang berbahagia, ini kita lagi sudah selesai sa'i, kita mau melaksanakan tahallul, yaitu rukun umroh yang terakhir, yaitu tahallul. Dan setelah itu teman-teman, kita mau keluar. Setelah tahallul kita mau keluar istirahat untuk mencari makan sambil melihat suasana indah yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Dan kita sudah sampai di As-Sofwah atau Tower Zamzam untuk membeli makanan. Dan di sini biasanya jamaah Indonesia membeli makanan oleh-oleh ketika dia mau pulang ke Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan setelah kita selesai makan teman-teman, kita mau pergi ke Jabal Nur atau Gua Hira, di mana tempat yang sangat bersejarah. Namun untuk menuju ke Gua Hira itu kita melalui terowongan, yang dimana terowongan ini salah satu jalan kita ketika pelaksanaan haji dari Mina menuju ke Haram. Ini perjalanan yang panjang sampai 120 kilo. Kita jalan dari Mina menuju ke Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. Dan beginilah suasana terowongan yang begitu panjang. Masya Allah, membutuhkan tenaga yang kuat, Masya Allah, namun tetap lanjut. Dan ini perjalanan kita menuju ke Gua Hira. Inilah suasananya. Dan kita sudah berada di gerbang Gua Hira. Banyak jamaah yang lain lagi duduk istirahat sebelum naik ke Gua Hira untuk untuk siap-siap naik, yang dimana kita butuh tenaga yang begitu banyak. Dan teman-teman yang berbahagia, kita sudah sampai di puncak Jabal Nur. Beginilah suasana Jabal Nur dari atas. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, akhirnya kita sudah sampai di puncak yang sangat kita inginkan dari kemarin. Bahkan dari tadi, Masya Allah, perjuangan yang begitu besar sehingga sampai di mana saat ini saya berada di tempat, Masya Allah, tempat yang sangat bersejarah, di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh kafir Quraisy, Rasulullah bersembunyi di tengah-tengah batu atau di sebuah gua, yang dimana gua ini sering disebut dan masyhur namanya, yaitu Gua Hira, yang dimana Gua Hira ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sebelum kita masuk ke dalam, di mana Gua Hira yang aslinya, kami akan bercerita sedikit, di mana ini merupakan batu yang dimana semula batu ini lebar. Konon kisahnya batu ini adalah lebar, bisa kita keluar masuk. Akan tetapi ketika Rasulullah masuk dikejar oleh kafir Quraisy, batu ini setelah Rasulullah masuk ke dalam, Rasulullah langsung batu ini langsung otomatis menghimpit, supaya bagaimana orang kafir Quraisy tidak sampai mengejar Rasulullah langsung di tempat yang namanya Gua Hira. Baiklah, mari kita sama-sama lanjut bagaimana situasi Gua Hira di dalamnya. Next. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Teman-teman yang berbahagia,
inilah batu yang saya sebutkan tadi. Ini semulanya batu terbuka seperti jalan orang keluar masuk. Akan tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke Gua Hira, lalu batu ini langsung otomatis menutup diri untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kafir Quraisy. Masya Allah, luar biasa. Mari kita lanjut. Bahkan saya pun, teman-teman, saya tidak bisa masuk, hanya sedikit, Masya Allah. Ini tas saya harus saya lemparin dulu ke dalam biar saya bisa masuk. Masya Next, Allah. teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilihat teman-teman, Masya Allah, ini perjalanan yang begitu sulit, sempit banget, saya tidak bisa masuk. Bagaimana dengan perjuangan Rasulullah ketika dia ingin bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy, Masya Allah. Dan ini gelap banget teman-teman, bisa dilihat, tidak ada lampu. Jadi perjuangan yang begitu besar, Masya Allah. Dan ini teman-teman, saya lagi sholat di mana Rasulullah tempat menerima wahyu. Jadi disunahkan sholat 2 rakaat. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kami capek banget. Masya Allah, kami sudah sampai di mana tempat lubang yang asli, di mana ini merupakan tempat atau area di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Dan disinilah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan menerima wahyu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hanya ini dia, hanya beginilah suasana Gua Hira. Nah, ini teman-teman saya yang baru datang, dia baru mau sholat, baca sholawat. Mudah-mudahan kita diberikan berkah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama teman-teman saya yang baru, yang sangat penasaran bagaimana suasana Gua Hira yang sesungguhnya. Masya Allah. Bunyi wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Dan teman-teman yang berbahagia, inilah suasana puncak Jabal Nur dari atas. Masya Allah, luar biasa indahnya, yang dimana Masya Allah ketika melihat ciptaan Allah yang begitu indah, disunahkan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, luar biasa. Dan setelah itu kita mau kembali ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah, sholat subuh, yang dimana Masya Allah luar biasa bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Ahmad menjelaskan bahwa barang siapa yang sekali sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya sebanyak 1000 kali lipat. Sedangkan kalau sholat di Masjid Nabawi atau Madinah Al-Munawwarah, pahalanya hanya 100 kali lipat di luar sholat yang lain. Masya Allah. Dan inilah suasana Mekah Al-Mukarramah selesai sholat subuh berjamaah, begitu indah. Banyak banget orang-orang dari seluruh dunia melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2022. Dan pagi ini agenda terakhir kita mau berangkat ziarah ke makam Ma'la yang ada di Mekah Al-Mukarramah,
yang dimana makam Ma'la ini adalah makam tempat pekuburan orang-orang seluruh dunia yang meninggal ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ini kita mau berangkat menuju ke makam Ma'la. Teman-teman yang berbahagia, ini kita sudah sampai di pintu gerbang makam Ma'la, yang dimana makam Ma'la ini adalah salah satu tempat makam istri baginda Rasulullah SAW. Ini kita sudah di perjalanan, kita harus memakai kereta karena lumayan jauh. Bisa dilihat teman-teman, banyak sekali orang yang berbondong-bondong ziarah ke makam Siti Khadijah. Ini orang sudah pulang, dan ini kita mau sampai teman-teman di makam Ma'la dan mau menuju ke makam Siti Khadijah. Luar biasa indahnya. Dan ini kita sudah sampai teman-teman. Ini ada orang yang sudah berdoa, Masya Allah. Kita juga sudah sampai sama rombongan, ingin berdoa di tempat makam Siti Khadijah, baginda istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah suasana makam Ma'la. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kita ziarah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mau juga berziarah ke tempat makamnya seorang ulama di Indonesia yang Masya Allah terkenal, yang namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Dan inilah makam Kiai Haji Maimun Zubair. Dan Masya Allah di Mekah juga beliau juga orang yang terkenal, Masya Allah. Dan setelah ini kita mau pulang. Masya Allah, ini juga ada Masjid Al-Jin. Banyak orang, rombongan dari orang orang mana ini, orang Tunis berangkat. Dan inilah saya teman-teman, kita mau pulang ziarah, Masya Allah. Dan kita kembali lagi ke Masjidil Haram, mungkin mau sholat dulu terus kita mau pulang. Sebelumnya kita mau minum air zam-zam sebagai kenang-kenangan sebelum kita berangkat pulang. Dan ini kita mau mencari taksi untuk berangkat pulang bersama teman-teman. Dan ini juga kita sudah ada di dalam taksi, kita sambil mengambil suasana indah di Mekah Al-Mukarramah. Dan teman-teman yang berbahagia, kalau kalian suka video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen video ini. Dan kalau ada kata-kata saya atau penjelasan saya ketika di Gua Hiro, di Mekah, tempat-tempat yang bersejarah, mohon dikritik. Dan kami juga yang dikritik akan menerima, karena kekeliruan atau kesalahan itu adalah hal yang biasa dari manusia, yaitu al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.